Drama murahan selebgram Gresik Feby Barbie usai jadi tersangka arisan bodong 5,8 miliar rupiah, pingsan di kantor polisi. Inilah tampang selebgram Feby Barbie jadi tersangka arisan bodong 5,8 miliar rupiah. Feby Barbie pingsan di kantor polisi saat kronologi kejahatannya dibacakan. Korban tampak geram dengan tingkah Feby Barbie karena dianggap drama. Jadi tersangka kasus arisan bodong, Ruli Febriana, 29, alias Feby Barbie, seorang selebgram asal Gresik, Jawa Timur dikabarkan pingsan. Saat itu polisi tengah menggelar konferensi pers di Polda Jatim, Jumat, 5 April 2024, siang. Ruli diketahui jadi tersangka kasus arisan bodong CV Cuan Group. Ruli pingsan saat Wakil Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Peter Yanotama menerangkan kronologi kasus kejahatan investasi dengan nilai kerugian sekitar 5,8 miliar rupiah yang dilakukan oleh CV Cuan Group sejak 2023. Ruli ambruk terjerembab di lantai karena pingsan. Sejumlah anggota penyidik kepolisian sigap membopong Ruli menuju ke ruang lain di dalam gedung tersebut. Setelah tersangka Ruli Febriana siuman usai diberikan penanganan pertama, para penyidik memutuskan mengevakuasi Ruli menuju RS Bayangkara, Surabaya, menggunakan mobil ambulans milik bidang Dokes Polda Jatim. Semua tersangka dibawa aja, mengantisipasi kejadian serupa. Dibawa semua saja, ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Ica Carolin, 27, korban investasi tersebut menilai Ruli hanya drama pingsan. Perempuan yang berprofesi sebagai DJ tersebut menganggap bahwa pingsannya tersangka RF hanya akal-akalan semata. Karena, selama Ica mengenal, sosok RF dianggap kerap memanipulasi perilaku menghindari tanggung jawab pembayaran investasi. Itu drama West drama dari awal sampai sekarang West kayak gitu. Gak apa-apa. Asalkan dia masuk penjara dan ditahan ya, kata dia. Sekedar diketahui, 3 orang petinggi bisnis arisan dan investasi CV Cuan Group telah ditahan gedung tahanan di Tahti Mapolda Jatim. Ketiga tersangka itu, berinisial Alexa Dewi, 29, sebagai founder atau direktur utama, Dirut. Kemudian, Ruli Febriana sebagai komisaris pertama perusahaan dan Mister merupakan selebgram yang bertindak sebagai komisaris kedua. Tersangka lainnya adalah Mita Resa. Mereka dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ruli Febriana bertugas menawarkan investasi dengan iming-iming profit. Uang para member yang jadi korban yang digunakan untuk gaya hidup mewah, perawatan, membeli mobil dan lain sebagainya. Dia mencari korban baru dengan iming-iming profit besar. 3 orang selebgram pengelola bisnis arisan dan investasi CV Cuan Group dipastikan tidak dapat mengembalikan uang sekitar 4,8 miliar rupiah yang terlanjur ditanamkan ratusan orang membernya. Mereka para selebgram yang menjadi tersangka itu, bernama Alexa Dewi, 29, warga Jombang, bertindak sebagai direktur utama CV Cuan Group. Sedangkan, Mita Resa, 25, warga Sampang, dan Ruli Febriana, 29, warga Driorejo, Gresik, bertindak sebagai pengurus harian CV Cuan Group. Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Peter Yanotama mengatakan, pihaknya juga telah memfasilitasi langsung mediasi di luar penanganan yuridis hukum yang dilakukan oleh Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Mediasi tersebut memberikan jembatan komunikasi antara para tersangka dan ratusan orang korban member yang mengalami kerugian material. Ternyata, ungkap Peter, hasilnya pihak tersangka tidak mampu membayar atau mengembalikan secara keseluruhan nilai kerugian para korban. Kesimpulannya, tersangka secara nyata dan secara langsung kepada beberapa korban yang mengikuti mediasi tersebut menyatakan tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengembalikan. Seandainya pun ada uang untuk bisa mengembalikan, itu pun jumlahnya sangat sedikit, ujarnya. Bahkan, saat disinggung mengenai aset benda tak bergerak dan bergerak atau perhiasan yang mungkin masih disimpan oleh para tersangka,
Peter menegaskan, pihaknya tidak menemukan adanya aset bangunan, kendaraan atau perhiasan yang dapat disita dari para tersangka. Pasalnya, para tersangka menghabiskan uang tersebut untuk melakukan mekanisme tambal sulam pembayaran keuntungan profit dari para member yang selalu mendesaknya selama ini. Selain itu, uang-uang tersebut nyatanya juga disalahgunakan oleh para tersangka untuk melakukan aktivitas hidup yang cenderung hedonisme.